warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan pendidikan multikultural. Oke, sebelumnya izinkan saya menyebutkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama ada Anissa Nurhayuni Marfa, yang kedua ada Cicin Cintani Rahim, yang ketiga ada Dian Retno Putriansa, saya sendiri, dan yang terakhir ada Is. Mari kita langsung saja ke materi. Yang pertama itu ada kerangka konseptual pendidikan multikultural. Nah, di sini itu ada beberapa kerangka, yaitu ada yang pertama ada berkenaan dengan kebudayaan, yang kedua merujuk kepada keragaman yang ada, yang ketiga yaitu berkenaan dengan tindakan spesifik dan respon terhadap keragaman tersebut. Kata isme menandakan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dalam konteks masyarakat dengan beragam budaya. Nah, proses dan cara multikulturalisme sebagai doktrin normatif menjadi ada implementasi gagasan multikultural yang dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politis dalam hal kebijakan pendidikan. Selanjutnya ada inkorporasi pendidikan multikultural ke dalam program pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan menghargai pluralisme. Nah, tadi yang ke-1 dan sekarang yang kedua itu ada menerjemahkan konsep pluralisme budaya ke dalam praktik pendidikan multikultural. Pluralisme budaya menyisikan sebuah masyarakat multi etnik yang saling menghormati dan menginspirasi berbagai budaya dan memiliki hak yang sama dalam kerangka pelestarian dan pengembangan tradisi budayanya masing-masing. Program pembelajaran multikultural yang akan dikembangkan merupakan sebuah program pendidikan yang menyediakan lingkungan belajar ganda kepada siswa atau multiply learning and environments yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dasar akademis dan sosial siswa. Di sini ada model pembelajaran multikultural dikembangkan dan diarahkan pada pencapaian kompetensi-kompetensi tentang yang pertama ada nilai persatuan, kesatuan, demokrasi, keadilan, kebebasan, persamaan derajat, atau saling menghargai dalam keragaman budaya. Yang kedua ada latar belakang budaya sendiri dan budaya lain dalam masyarakat sehingga menumbuhkan pemahaman dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu ada isu-isu dan masalah keseharian melalui sebuah proses demokratis atau inquiry dialogis. Dan yang terakhir ini ada konseptualisasi dan aspirasi sebuah masyarakat yang lebih baik, demokrasi dan memiliki persamaan derajat. Saya akan melanjutkan materi dari Dian Retno. Selanjutnya ada reorientasi pendidikan multikultural. Revitalisasi kurikulum pendidikan yang berbasis multikultural dalam kurikulum menjadi sangat penting dan sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Ragam budaya akan memberikan peluang bagi keutuhan dalam membentuk budaya bangsa. Membina kebinekaan budaya berarti memahami dan menghargai perbedaan yang ada di warga masyarakat bangsa ini. Pilar proses pembelajaran. Yang pertama ada learning to know, yang kedua ada learning to do, yang ketiga ada learning to be, dan yang terakhir ada learning to live together. Lalu selanjutnya ada integrasi 4 pilar dengan pendidikan yang berbasis multikultural. Yang pertama ada pengembangan kurikulum, yang kedua peningkatan kualitas profesional tenaga pendidikan, yang ketiga ada pengembangan sistem pengelolaan pendidikan, yang keempat ada pengembangan sistem pendidikan, dan yang terakhir ada penyamaan persepsi masyarakat. Selanjutnya saya akan bahas tentang tema pendidikan multikultural di Indonesia. Apa saja tema pendidikan multikultural di Indonesia?
Ada 5 tema yang akan saya bahas. Yang pertama, tema ketuhanan, di mana agama berkaitan erat dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti kekerabatan, kepemimpinan politik, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga agama bersifat operasional dalam kehidupan sosial manusia. Dengan tema ketuhanan ini diharapkan siswa mampu memiliki sikap yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua, sikap toleransi dalam keberagaman yang ada di masyarakat. Yang kedua, tema kemanusiaan. Tema kemanusiaan ini diharapkan dapat membentuk sikap peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Selanjutnya yang ketiga, tema persatuan dan kesatuan. Dalam tema ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, pendidikan yang mengedepankan semangat kekeluargaan. Yang kedua, solidaritas sosial dan keterkaitan antar siswa. Yang ketiga, kesederajatan dan kebebasan mengembangkan potensi diri. Kemudian, peluang dan kesempatan yang sama dalam mengejar prestasi individu. Untuk tema yang keempat yaitu tema kerakyatan, di mana dalam tema kerakyatan ini diharapkan dapat membentuk sikap siswa, memiliki sikap demokratis, terbuka terhadap keragaman, menghargai aspirasi antar sesama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam mewujudkan masyarakat yang pluralis, yang damai dan bermartabat. Kemudian untuk tema yang terakhir yaitu tema keadilan, diharapkan dapat membentuk sikap siswa bisa berempati terhadap orang lain, serta memiliki kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Nah, itulah 5 tema yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu pengembangan pendidikan multikultural dalam berbasis kompetensi. Yang pertama, konsep pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan jenjang pendidikan. Kompetensi atau standar perpaduan dari pengetahuan, kemudian keterampilan, nilai, sikap, dan minat siswa. Di mana dalam kompetensi atau standar pengetahuan ini bisa dituangkan siswa dalam menggambarkan, membedakan, mengidentifikasikan, menganalisis, serta mampu menyimpulkan suatu masalah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK dapat diartikan sebagai konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip dasar pengembangan model pembelajaran multikultural. Garis besar pokok pengembangan disingkat GBPP, model pembelajaran multikultural disandarkan pada beberapa prinsip dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan jati diri. Yang kedua, pengembangan sikap non-etnosentris. Yang ketiga, pengembangan secara integratif, komprehensif, dan konseptual. Yang keempat, menghasilkan sebuah perubahan. Yang kelima, penekanan aspek afektif dan kognitif. Yang keenam, kontekstual. Kesimpulannya yaitu pada prinsipnya pendidikan multikultural
adalah pendidikan yang menghargai perbedaan, sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sikap saling toleransi, inilah yang nantinya akan menjadi keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan. Dalam pendidikan multikultural, setiap peradaban dan kebudayaan yang berada dalam posisi yang sejajar dan sama. Tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan yang lain. Dengan dialog diharapkan terjadi sumbang pemikiran yang pada gilirannya akan memperkaya kebudayaan atau peradaban yang bersangkutan sehingga nantinya terwujudnya masyarakat siap makmur, adil, sejahtera, yang saling menghargai perbedaan. Mungkin presentasi dari kelompok 2 cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena kelebihan milik Yang Maha Kuasa. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengakhiri presentasi kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.